hari ini kita kedatangan tamu yang gak kalah istimewa dari episode-episode sebelumnya. Benar. Nah, clue-nya apa sih Wan bintang tamu kali ini? Clue-nya yang satu itu bajunya hitam-hitam, Wow. kumisan, kayak jawara gitu. Kayak Jawara ya. Iya. Tapi menakutkan nggak? Belum tahu kan? Belum tahu ya. Terus yang satunya lagi? Kalau yang satu ini kayak seniman sih, kayak seniman, pelukis. Tapi udah kebayang belum, sahabat The Samdu? Bagaimana bintang tamu kali ini? Gimana kalau kita langsung saja untuk ketemu dan kenalan sama bintang tamu yang hari ini datang di Samdu On Podcast. Halo Bang, aku manggilnya Bang siapa nih? Kita perkenalkan dari sebelah sini dulu. Bang siapa? Ya, mas saya kalau di kartu bayaran itu adalah Muhammad Nursam. Muhammad Nursam. Ya, tapi kalau nama di acting sehari-hari Babe. Oke, jadi panggilan paling kerennya itu Babeh Babeh. gitu ya. Jadi paling terkenal tuh di Babeh gitu. Oke, berarti saya manggilnya tuh Babeh ya. Babe aja. Babeh tahun angkatan berapa sih? 92. 92. Nah, Kalau yang sebelahnya Nama aku Bambang Setio. Bambang Setio. Ya. Ini Nih kartu bayaran maksudnya gimana nih kartu bayaran? ya kan kalau nama kita di kartu bayaran berarti nama resmi. Jadi kalau kartu bayaran namanya Babe gitu. Enggak, ya, bukan. Enggak terdaftar di. terdaftar. Babeh itu berarti nama alias ya, Bang ya. Betul. Bang, waktu di tahun 92, apa sih yang paling seru pada saat itu? Saudara ini Nih, jam. kayaknya udah mulai tergambar nih cerita-ceritanya nih. Tapi masih keinget tuh Bang? Masih keinget ya? masih. Boleh Bang diceritain buat sahabat Samdu On Podcast. Saya itu ketika SMP, jujur yang paling berkesan sama saya adalah Lintas Melawai. Lintas Melawai. Lintas Melawai. Oh. Melawai itu Blok M ya. Ha-ha. Itu memang selalu jadi sentra apa ya, gaul. Sampai sekarang kan ada istilah apa? Jaksel. Nah, ada istilah Jaksel. Itu sebenarnya dari tahun kami, ketika kami SMP masih muda, ya, Blok M, Jakarta Selatan, Melawai, Bulungan. Iya. Bulungan itu kan masih sampai sekarang pun kan Sekarang. masih Sekarang kayaknya. itu adalah apa ya? Pusat budaya anak muda sebenarnya. Kalau saya bilang sih pusat budaya anak muda. Jadi banyak spot-spot tongkrongan anak muda yang berkiblat ke sana. Itu memang sudah dari dulu. Oh, di mana tempat berkumpulnya Ya. para anak muda bukan cuma dari SMP 142 Ya, aja tapi seluruh banyak. ya. Hampir seluruh Jakarta ya. Jakarta. Jakarta Nah, kan yang di Tangerang juga banyak. Ya. Sampai kumpul ke Bulungan, Melawai Blok gitu. M, Yang Bulungan. lintas-lintas Ciledug Raya ke sana tuh banyak. Ya, gitu ceritanya. Tapi zaman dulu kalau misalkan berkumpulnya seluruh para muda-mudi, itu ada nggak sih namanya cekcok, pertengkaran, kayak gitu ada nggak sih Bang? Udah pasti ada. Ada ya? Pasti ada. Karena waktu itu emang zaman parah-parahnya tawuran. Ya, Di zaman 90-an. dua. Wow. Ya. Kalau untuk dulu nih ya, ngomongin dulu itu gedung sekolah kita itu sama yang sekarang tuh gimana ya? Beda. Gimana tuh? Dulu Coba bangunan ceritain. itu bangunan Satu lantai. bangunan awal satu lantai. Yang pertama kali dibangun itu tahun sekitar tahun 75 ya? Apa Ya. berapa? 75. Tahun 75. Masih bangunan itu Ya. ketika kami sekolah. Oh, Satu angkatan hanya 4 kelas. 4 kelas. Hanya 4 kelas. Empat kelas, satu? Jadi kelas 1-nya tuh 1A, B, C, D. Kelas 2-nya 2A, B, C, D. Kelas 3-nya juga A, B, C, D pasti. oh jadi satu kelas itu ada Satu angkatan Empat. hanya Satu angkatan? hanya 4 Empat. kelas. 4 kelas. Nah, only 4 kelas. Satu gitu. angkatan 4 kelas. Berarti itu kayak di ada masa ada yang siang, ada yang pagi gitu nggak sih Bang? Kalau zamannya dulu Kami ngalamin. Kalau ya. kelas 1 siang semua. Siang. siang. Kelas 2 dibagi. Kelas 2 dibagi. Ada 2 pagi. Yang- 3 pagi, 1 siang. Ya. Kalau abangnya ini satu kelas atau gimana ini? Kita kelas nggak, Be? Hah? Kayaknya pernah sekelas kelas 2. Oh, kelas 2. 2 siang, kita 2 siang. Benar kelas. Keren loh, masih inget loh. Kelas 2 siang. Kalau saya nggak blank satu-satu saya ingat teman-teman itu. Oh gitu. Iya. Tapi
gengan gak sih kalau Babe sama Om Bambang nih? Kita beda ya, Be? Ya mau dibilang gengan gimana ya? Kalau saya kan kalau waktu dulu ya emang bergaulnya gitu Kalau Babe gaulnya luas. sama anak-anak yang rada-rada kasar gitu. Kalau saya terbatas memang. Memang saya tak pandai bergaul memang, tak pandai bergaul. Tidak pandai apa ya? Gitu. Oh gitu. Nah, tapi kalau Babe nih, Babe kan kayaknya bukannya pendiam nih. Ada nggak sih Be cerita Tahu saya lucu? pendiam, tahu dari mana? Mungkin karena baru kenal kali ya, jadi kelihatannya pendiam. Ada nggak sih Be cerita lucu waktu di zamannya tahun 92 itu? Ada. Boleh tapi ya. Boleh ceritain dong. Hanya ada kenakalan-kenakalan anak ABG waktu itu ya. Wow, menarik banget nih. Saya nggak hobi baca, sekolah juga nggak pernah baca, saya nggak pernah belajar. Bolos mulu nggak? Bolos sih enggak saya. Enggak ya. Tapi naik terus. Apa jangan-jangan punya pacar banyak Babe itu pas dulu lagi sekolah? Ya kalau ya waktu itu kan belum ada pacar. Oh, belum ada. Belum ada. Paling waktu itu mah apa kalau zaman itu PS gitu ya. PS apa? PlayStation bukan? Bukan. Umpama kita demen sama tuh cewek. Ya kita nulis di buku aja tuh umpama Bambang nulis puisi. PS Riana gitu. Versus. Oke. Kayak sepak bola gitu loh. Sepak bola. Itu tulisnya di meja apa di tembok? Di meja pakai tip X, di tembok, di kusen pintu, di kamar mandi bahkan. Tapi si ceweknya tahu. Tahu. Kadang-kadang tahu. Terus kalau udah tahu kayak gitu, ada nggak apa namanya cinta kembali ibaratnya kita? Ya nggak tahu deh udah begini. Yang jelas sih dalam ingatan pasti ada satu persatunya gitu kan. Kalau coret-coret tembok pernah nggak diomelin? Be? Gue pernah. Sampai di jewer apa di masukin Bukan hanya di PP jewer. gitu. Ini Om Bambang nih ketawa-ketawa mulu nih. Iya. Pasti ada juga yang mau diceritain nih. Bener. Ada nggak Om Bambang? Tentang apa nih? Tentang apanya dulu? Tentang pacar. Ya memang different ya, beda ya antara zaman kami sama zaman sekarang ya. Kalau kami tuh masih agak-agak malu mengungkapkan perasaan. Salah satu penyebabnya mungkin karena celana kami masih celana pendek. Ya kan kalau zaman dulu kan SMP celana pendek. Jadi Paham bener. ya, jadi kita masih suka merasa aduh gimana gitu ya. Sebab kalau pendeknya sepaha gini kan kalau kita punya pano kelihatan semua. Ya, jadi Iya. ais nggak gaul lah. Bener, Gitu. Malah merasa nggak gaul nggak pakai celana pendek. malah nggak keren. Makanya kalau saya pribadi itu paling seneng kalau les, paling seneng kalau berenang di Bulungan. Kenapa? Karena buat kami tuh kayak fashion show. Kita bisa pakai baju yang kita suka, pakai baju yang lagi tren saat ini apa kan gitu. Jadi Bisa jajan ketoprak. intinya kita bisa necis di luar seragam. Saya termasuk orang yang nggak pede ketika pakai seragam, tapi ketika ada pakai celana panjang, pakai kaos tuh Merasa paling ganteng gitu ya. Lu udah merasa kayak anak gua lupus. Waktu itu zaman lupus. Kalau dari abang-abang nih yang paling nakal itu siapa nih kira-kira? Di antara kami. Iya. Dari Iya. abang berdua. Iya lah. Versi nakalnya seperti apa gitu ya. Ya masing-masing lah gitu kalau nakal mah. Boleh diceritain Bang, apa sih kenakalan yang paling diingat? Kalau saya Iya, boleh. nggak paling demen kalau anak yang suka ngadu ke guru. Iya. Tapi ada. Ya banyak korban sama saya. Cewek cowok? Cowok. Cowok. Kalau cewek emang bisa diemin aja. Oh gitu. Gitu. Terus kalau kayak gitu di Contoh lah kita ngerokok. Heeh. Ngerokok kan. Dia nggak ngerokok. Terus diaduin gitu. Ya kadang diaduin secara langsung atau nggak langsung gitu kan. Ada. Terus Babi langsung dipanggil ke ruang BP gitu, Be? Wih. Panggil lah di kita suruh ngerokok 3 batang gitu kan. Itu. Kalau boleh tahu itu guru siapa, Be? Waktu zaman itu? Waktu zaman itu ya ke Pak Solhin gue pernah. Pak Solihin. Karena dia yang paling galak waktu itu. Oh. Iya. Tapi berwibawa. Dia berwibawa. Enggak juga. nggak juga. Enggak juga ya. Tapi Pak Solihin itu termasuk guru di 142 yang paling diingat dari setiap angkatan.
Karena dia berjiwa muda. Berjiwa. Sampai sekarang pun berjiwa muda. Kami udah berjiwa tua, dia tetap jiwa muda. Mukanya nggak berubah ya, Ben ya? Bambang ya? Kira-kira ada gak guru yang paling ditakutin gitu pada tahun saat itu? Saya paling takut sama guru Pak Pujo. Pak Pujo. Pak Pujo. Almarhum. Almarhum, Matematik ya. Guru gak bahasa Inggris Bahasa ya? Bahasa Inggris. Oh ya, seru. Kalau matematik Pak Johan. Pak Johan. Tapi zaman kita udah nggak ada ya Pak Johan itu ya? Pak Johan gak ada. Nggak Ada. Matematik. Pak Samlani udah ada belum? Ada. Sudah Pak ada Samani, ya? Ibu Aisyatun, Hah? ada. Oh. Sampai sekarang masih ada kan? Masih ada. Masih ada. Waktu reuni gak ketemu kemarin. Iya, betul. Ibu si Hombing tuh ada. Terus kenapa Pak Pujo paling ditakutin? Padahal kalau kita lihat kan Pak Pujo tuh kayaknya baik gitu. Iya. Justru saya paling takut sama orang baik. Oh gitu. Iya. Justru kebalik ya. Orang biasanya takut sama Orang orang udah galak. baik. Ini. Kalau anak murid salah, nggak ngomong dia cuma dijewer aja. Jewer aja dia mah. Gitu. Kalau Tapi yang lain pernah ngerasain tangannya Pak Pujo? sering. Oh jadi abang juga sama guru yang paling ditakutin Pak Pujo atau yang Enggak lain? sih. Kalau saya itu karena apa ya? Karena pinter ya. Oh pintar. Oh pintar. Pintar ngeles atau pintar? Enggak, benar. Oh pintar. Oke. Benar. Nilainya berapa paling tertinggi? The best yang pernah aku dapat ulangan umum salah satu. Jadi 9,7. 9,7. Dan sejak itu nama saya tenar. Jadi paling Disukai oleh guru guru-guru. oleh bukan disukai oleh cewek-cewek. Wah. Berarti dia kebalik nih. Yang playboy yang di sebelah sini Nah, nih. betul. Banget. Ingat waktu itu piknik ya piknik. Apa ya Dharma ke Taman Mini ya Taman Mini. Taman Mini ya. Ah. Terus kan aku kelas 2-nya siang tuh jadi nggak tenar kan. Terus kata itu siapa? Itu loh Bambang yang matematika 9,7. Hai. Berarti terkenal karena prestasi ya. Yes. Oh, dia pintar. Pintar. Pintar dia. Kalau Babe terkenal karena Ya saya terkenal Pintar memang juga. gimana ya? Saya kan sebenarnya itu apa namanya? Kalau dilihat usia bukan angkatan 92. Oke, berarti Paling tua saya di angkatan itu. Kalau dulu kan ini kita komunikasi gitu kan, pakai coret-coret, pakai buku, ya kan. Terus kalau kita jalan-jalan, kalau foto-foto itu kayak gimana? Pakai Kodak. Kodak, kamera. Oh yang ada rollnya itu Ya, ya. krek krek. Fuji film, Fuji. apa? Film. Iya ya. Fuji film. Ya nanti kalau udah selesai dicetak sama tukang puji film Ya. gitu ya. Dulu saya patuh ke Taman Mini. Saya sekelas nih, mungkin orangnya saya masih ingat, dia gak ingat sama saya, namanya Melani. 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 Itu termasuk cewek yang paling disukain. Bukan, maksudnya ya maaf, bukan. Ya semua saya suka. Kalau Semua teman-teman. yang suka. Melani. Apa namanya? Kameranya kamera saya. Waktu itu ke Taman Mini kan jepret gitu kan di setiap apa yang rumah-rumah adat itu. Iya. Mereka udah posting begitu kan, posenya segala macam. Nggak taunya begitu dicuci, filmnya kebakar. Kebakar jadi yang lain jadi, saya aja yang jadi. Tuh. Terus jadi paling kayak kesel gitu ya. Ya, sampai saya sekarang. dijewerin sama temen-temen. Kan satu grup ada 6 orang gitu Ya. ya. Kalau nggak salah 6 orang. Nah, Terus kalau zaman dulu itu, jajanan yang paling diinget itu apa ya? Es kobok. Es kobok. es yang dikobok-kobok gitu. Dulu nggak ada es kelapa, namanya es kobok. Iya kan? Oh, menarik tuh. Itu ada di sekolah. Ada. Yang jual si Mami itu. Mami. Oh, Kita Mami. manggilnya Mami. Kalau dia nggak ada orang ya pakai sendok. Ya. Kalau dulu itu Kalau posisi itu ada kakinya orang. sebelah mana ya? Terus kalau nggak ada orang, Ya dikobok. beneran itu pakai tangan. Enggak. Maksudnya namanya es kobok. Itu belum ada es kelapa. Oh gitu. Kantinnya sebelah mana itu Bang waktu itu? Belakang. Kantin satu di belakang. Oh, di Tapi kalau yang di luar di rumah almarhum Haji Sanen ada tuh depan itu. Ya. Kalau kita bicara dulu, pengen tahu permainan apa sih yang paling diinget? Terus kayak cinglo, tak umpet itu ada nggak sih Bang di masa itu? Udah nggak ada, kecuali yang culun-culun. Kalau saya nggak mau main gituan. Iya, Nggak main. kita nggak main. Terus mainnya apa? Oh, aku masih ingat waktu itu sempet tren kartu basket. Kartu basket. Jadi kan waktu itu zamannya Jordan ya, Ya, ya. yang sampai sekarang jadi lambangnya sepatu Nike ya, Michael Jordan ya. Yang ada hologram Ya gitu. itu yang kalau kita lihat di lambang sepatu Nike itu adalah Michael Jordan. Michael Jordan itu salah satu legenda basket ya. Nah kita tuh sempet tren adalah kartu basket, jadi seperti kartu remi bentuknya, tapi gambarnya foto-foto
foto-foto pemain basket. Ditaruhnya di buku diare. Nah, kita simpen. Diari bang. Hah? Kalau diare buat apa? Diare. Iya. Kayak gitu. Iya, mungkin gitu maksudnya. Mungkin gitu ya. Itu jadi foto apa yang hologram itu ditempel-tempel gitu. Iya. Ditempel di buku, kadang ya apa ya itu jadi kayak punya apa terus kita saking tukeran. Berarti dibawa terus. Ih, emang enggak, dia. Enggak ya, Mah. Kalau Babe sendiri, Hah? kalau Babe sendiri ada gak untuk mainan-mainan zaman dulu yang lucu? Zaman itu. Ya paling lari-larian aja tuh. Di bawah. Iya, di kuburan. Nah, Dulu kan belum dipagar. Iya. Beh, kalau tadi saya tangkap cerita, kalau Om Bambang tuh kesannya pinter. Memang dari cerita kan Pinter dapat ya nilai, aku, ya. dapat nilai bagus-bagus Bagus terus. terus. Si Babe ini pamornya terkenal dengan segala lintasan. Pokoknya begini. Agak gimana ya, Beh? Dibilang bandel gak sih, Beh, kalau kayak gitu? Ya kalau saya dibilang bandel ya enggak juga. Enggak juga ya. Enggak, karena kebandelan waktu itu kan cuma bandelannya untuk ke teman aja. Temen. Bandel ke guru nggak berani. Iseng Kan- lah kan, ya. iya, Kita iseng. kita istilahnya Karena di iseng zaman lah ya. kami, ya zaman kami nih catat untuk generasi berikut dan anak-anak kita. Kami sangat respon dan hormat kepada Ya, guru, sangat menjunjung tinggi kepada betul, guru. hormat betul. Karena kami nggak berani sama guru. Betul. Tapi di zaman sekarang beda. Beda. Tuh. Oh, Itu juga yang untuk harus pesan diambil tuh, poinnya. Untuk pesan untuk para sahabat semua di rumah tuh. Ya. Iya, Begitu jadi tuh. anak-anak sekarang tuh kalau bisa ada apa-apa di sekolahan, selesaikan di sekolahan saja, Iya. nggak usah Iya. bawa orang tua. Jangan. Betul. Karena kalau di sekolah, berarti orang tua udah menyerahkan anaknya pada di sekolah. Iya, Tanggung jawab guru. betul. Masih di jam belajar sekolah. Setelah dia pulang, nah baru tanggung jawab orang tua. lagi. Nah sekarang di zaman online, orang tua tahu sendiri kan, Mm-mm. ngajarin anak 24 jam. Woi, Babe bijak juga ini Babe berarti. Bener. Iya, ini pesan saya buat generasi Mantap. berikutnya. Benar-benar. Ini pesan untuk para Tuh. sahabat semua di rumah, khususnya alumni-alumni ya. Ya. Nggak usah ngadu-ngadu. Benar-benar. Bener ya? Jangan. Karena memang guru adalah orang tua kita di sekolah. Iya. Orang tua kita memang orang tua di saat di rumah. Di rumah. Jadi jangan dicampur adukan, harus ada masalah dengan guru, akhirnya lapor ke orang tua nggak tahu apa-apa, akhirnya ributnya Ribut ke sama sekolah, guru. akhirnya viral kan Ya. seperti itu. Ya. Pada zaman sekarang berbeda sama zaman kita ya, Be ya. Ya karena memang udah masanya seperti itu, tapi kita kan, ya saya yakin banyak yang muslim gitu kan, Iya, ya harus menimbang-nimbang betul. Bukan muslim saja, tapi seluruh mayoritas Iya. agama. semua agama. Betul. Jadi harus mempertimbangkan daripada Baik dan Baik. buruknya. baik dan buruk. Mm-mm. Jika kita tidak respon atau Untuk tidak di- respect ke guru, Untuk di tahun itu ada gak paling diinget untuk Babe sendiri? teman yang paling saya ingat, Iya. Yang paling diinget nih ada, namanya itu Dani Andika. dari Andika. Kalau Boleh, dipanggil boleh Gidot. diceritain, boleh. Gidot. Ada cerita, Be, di sini. Ada cerita. Ini kenakalan saya pribadi. Ah, Waktu dia mau duduk iya. di bangkunya saya geser, Jatuh. jatuh. Di pinggir meja ada paku. Kenapa paku lah ada di sini? Astaga, berarti bocor ya. Darah. Nah itu kenakalan saya pribadi. Nyesel nggak sih, Be? Nyesel. Nyesel ya Sampai sekarang, ya. sampai sekarang kalau ketemu saya peluk orangnya. Masya Allah. Tapi masih sering ketemu. Masih. Ketemu, kemarin juga ketemu. Tapi dia Tapi udah nggak mulai cedera serius nggak. Orang tua saya datang ke rumahnya tanggung jawab. Begitu. Berarti Saya ditabok sama Pak Solihin. Waktu itu. Itu kan bercanda, Iya. tapi keterlaluan. nggak Untuk disengaja. Bang Bambang sendiri kayak gimana? Apa? Untuk teman yang paling diinget itu pada saat itu. Aku sih apa ya? Setiap teman tuh pasti punya cerita ya. Yang aku kenal, yang aku ingat namanya Sigit, tapi udah almarhum. Nah, kami tuh berdua sama-sama suka musik. Kami sama-sama suka musik dan kami suka jalan-jalan ke tadi. Nah, yang bikin ini zamannya kami kan kaset itu mahal.
Kaset, kamu nggak tahu kan? Iya, kaset. Kaset pita. Pita. Itu mahal sekali. Nah, si Sigit itu punya radio yang ada tipnya 2. 4 ban. Bukan, kasetnya 2. Empat ban. 2 ban kasetnya 1. Oh iya. Kasetnya 2. Nah itu saya suka git rekamin ini ya Guns N' Roses ya. Dia direkamin. Jadi di copy gitu ya. Karena mahal, kembali lagi kalau kaset-kaset itu mahal. Original mahal, makanya saya masih gitu klop gitu. Nanti kadang suka cerita apa yang musik apa gitu. Saling sharing ya, Bang? Sharing, makanya cerita. Di waktu itu mah NKOTB New ya. Kids on the Block. Nah, gitu. Berarti lagu-lagu barat semua ya rata-rata ya? Metallica. Ya kan, karena kan waktu zaman itu lagunya kalau Indonesia kan cengeng ya. Nia Daniati segala macam itu buat kami tuh nggak familiar gitu di telinga tuh nggak asik gitu. Dan ya betul ya. Yang paling kalau lagu Indonesia yang bukan berarti saya merendahkan musisi Indonesia ya, tapi memang kalau buat teman-teman itu paling Paris RM yang kita suka dengerin, Chrisye yang kita masih Nicky suka Astria. dengerin, Nicky Astria, Atik CB itu yang lagu Indonesianya. Tapi kalau lagu luarnya banyak lah kayak Bon Jovi, Guns N' Roses. Emang booming barat waktu itu tahun Barat. 80 90-an. Itu jadi ya. Kan banyak Ini ada acara di TV yang MTV namanya, MTV Music Television. Itu buat kami tuh jadi acara wajib untuk kita tonton Setiap hari? every week. Dia tiap minggu. Oh, tiap minggu. Tiap minggu di RCTI. Berarti abang sering main gitar gitu, gabung-gabung. Belum bisa. Oh, Saya belum bisa. Saya belum bisa. Tapi musik. untuk saat ini Bisa nyanyi? bisa nyanyi kan? bisa banget ya. Coba sedikit. Boleh. Sampai Sedikit. Nice, Jangan. Boleh dong. Sedikit aja, rapnya aja. Kali kan ada sahabat-sahabat semua yang jadi produser Aduh. kan bisa. Ayo. Siapa tahu ada produser. Bener. Iya. Apa ya? Ayo boleh. Sedikit aja, Bang. Apa, sedikit aja. Apa ya? Lagu-lagu yang paling diingat yang dulu November gitu. November. The next lah. Masih malu-malu. Masih malu-malu. Tapi benar. Jadi zaman kami berdua itu musik ya. Musik itu memang jadi topik obrolan yang menarik. NBA menarik. Bukan sepak bola ya, kalau sekarang kan sepak bola ya, Real Madrid segala macam. Kalau kami waktu itu ya Michael Jordan gitu. Itu kan berarti masa-masa dulu, masa remaja atau masih kecil lah kita ibaratnya Kecil, gitu. iya. Kangen nggak sih Babe sama Bambang? Kangen. Kangen zaman dulu ya? Pengen Kalau- nggak sih flashback ke belakang Iya. gitu? Kalau kita bisa diulang ke masa remaja, kita mau jadi remaja lagi. Masuk lorong waktu ya bisa-bisa. Tapi yang paling penting yang kehilangan adalah rasa aman. Maksudnya gini. Dulu kami tuh aman aja gitu, ke Blok M, ke mana ya, naik bus terus pulang jam 9. Dulu jam 9 adalah batas terakhir Mobil. Mobil. Dan kita harus pulang sebelum 8:30. Nah zaman dulu bus itu apa Be? Apa Kopaja? Metro Mini. Metro Mini. Kopaja, tapi yang masih roti tawar. Kotak. Beda kayak dulu, kayak sekarang ya. Kalau yang zaman beberapa tahun ke belakang kan warna oranye, yang kita tahu kalau Kopaja warna hijau. Sama nggak sih? Sama. Sebenarnya sama ya. Cuma keluaran tahun 80 masih banyak waktu itu. Jadi tingginya itu tidak tinggi. Jadi kita kalau ini. Duduk gitu. Duduk. Jadi pegel kalau penuh pegel. Ongkosnya berapa zaman dulu? Kalau nggak salah ya. Kalau nggak salah nih. Iya. Antara Gocap ya, Gocap lah. Rp50. 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 50 zaman dulu tuh udah dapat apa Be kalau jajan? Wih, dapat cireng 5. Berarti banyak ya. Kan cireng berapa itu waktu itu? 5 perak ukurannya, iya.
Cireng. 5 ya. Babe Iya. sama Om Bambang ingat nggak zamannya waktu SMP itu berapa sih uang jajan sakunya? Aku 100 100 rupiah. perak. Tuh, 100. 100. Dapat cireng 10. Aku 100 rupiah. Everyday dikasih 100 rupiah. 100 rupiah. Kalau Babe? Banyak kan dia, Iya, jajannya enggak. banyak dia. 5.000. Ya, nah, maksimal 500 ya. Waktu itu Tapi udah 1000 be ente jajan. ya 500. Ribuan lah kayaknya. 500. Terus sampai saat ini masih ketemu sama anak-anak tahun 92. Alhamdulillah masih. Alhamdulillah masih sering komunikasi. Masih suka Masih. ngobrol. Reunian? suka ngopi. Masih reunian. Iya kan kita ada grup. Gitu, sering komunikasi di grup. Terus kalau ada waktu senggang, kita bikin janji kita ngopi bareng. Ya. Tapi itu cewek sama cowoknya juga. Kadang ada yang cewek, Ya, kalau- ada juga. Ya. Ini masih Tapi kebanyakan sih laki gitu. Tuh, sahabat-sahabat di rumah. Tahun Bisa ditiru. 92 aja masih, Masih terus bisa. menjalin silaturahmi. Iya. Betul. Jadi Masih, ya. silaturahmi itu tidak boleh terputus hanya saat kelulusan saja, Iya, tapi betul, dijalin betul, betul. selama mungkin. Iya. Kalau bisa seumur hidup. Iya kan nggak ada salahnya kalau silaturahmi. Betul. Nggak ada Benar, kerugian. silaturahmi itu penting ya benar. Dan, Ya, dan penting. yang aku rasakan ya Be, Nah. pas udah umur-umur segini, yang paling penting bukan uang loh, tapi teman. Karena ketika kita ngobrol, kita jadi mengenang masa lalu, ketawa bareng. Itu yang bikin kita sehat. Betul. Lupa. Kita udah lupa. Malah kalau ingat uang itu malah jadi ada batas. Ya. Betul ya. Ya. Terus kalau menurut Babe sama Om Bambang yang paling berkesan banget dari 142 apa? Yang paling berkesan ya. Heeh. 142 itu termasuk sekolah unggulan waktu itu. Yes. Karena kalau NEM 35 nggak Nggak masuk. masuk. Makanya rata-rata yang lulus SD masuk ke situ Lem tinggi-tinggi. minimal NEM 38. Iya. Iya. Aku lupa. Dari 6 pelajaran Aku lupa. 38. Berarti termasuk anak 142 anak-anak yang Iya. pintar-pintar. Pinter-pinter. Iya. Betul. Iya. Terus gimana kalau menurut Om Bambang sama Babe? Ini kan udah bersatu sama keluarga 142. Seperti apa sih aktivitas yang ada di dalamnya? Menurut Om Bambang sama Babe nih apa seru? Terus kan yang kita tahu kan semua angkatan, 40 angkatan yang bergabung Oh, di situ. 40 ya? 40. 40. Nanti 38, sekarang 40. 40 angkatan yang bergabung di situ. Menurut Babe antara angkatan muda sampai angkatan yang terdahulu itu ada batas nggak sih setelah bergabung di 142? Maksudnya batas apa nih? Maksudnya ada beda nggak sih gitu antara misalnya saya yang di tahun 2005 sama Babe gitu. Ada nggak sih batasan kayak canggung? Saya enggak, terus terang Enggak aja. ya? Karena di 142 itu Mm-mm. kebanyakan keluarga yang sekolah situ. Jadi kalau boleh saya bilang Kakaknya ya. encing saya 2 di situ. Encing saya 3 Hmm. gitu ya. Terus abang-abang sepupu juga ada. Di situ. Apalagi ponakan-ponakan saya. Kumpul di situ Banyak semua. di situ. Atau 42 semua. Banyak. Emang Babe tinggal di mana, Be? Di daerah 142? Saya dulu di daerah 142, di Kampung Baru saya. Oh, Kampung Baru. Oke. Ya Kampung Baru tuh yang arah-arah Kelapa 2 ya. Bukan, Kampung Baru BNI. Oh, Benny. iya iya. Di Kampung Baru Pengkol. Baru Gitu. Pengkol. Kalau Om Bambang di mana? Pemancingan, Serengseng. Pemancingan Serengseng. Ya. Ya, tahu. Oh, yang arah ke Danau Serengseng ya? Ya. Oh, itu jauh juga dong. Terus kalian naik apa ke sana? Saya keseringan, Jalan kaki? keseringan nih. Waktu itu Grand 92 baru Naik motor dia. baru keluar. Naik motor. Dan itu masuk orang top. Orang kaya. Enggak, bukan. Tapi di zamannya dulu udah naik motor tuh yang udah kelasnya high. Ada lagi banyak yang bawa motor. Tapi Ada- memang ada. boleh, Be. Bawa Saya motor. naruhnya di rumah itu, warung Haji Sanen depan. Oh Titipnya di iya. sana. Dititipin ya? Iya. Ada bayaran nggak sih kalau kayak gitu? Ya Dipungut? enggak juga sih, kita hanya Seikhlasnya aja. bye-byein singkong itu aja gitu. Untuk Babe sama Bang Bambang. Tahu nggak sih ke aktivitas kita ini gitu? Ada yang tahu nggak gitu? Apa aja aktivitasnya? Ya Untuk seperti keluarga besar kita ini. kayak Aktivitas. ada futsal kan kayak gitu Oh, deh, itu. badminton gitu. Saya Tahu? pernah dengar juga dari
temen juga ada katanya ada olahraga gitu kan. Iya. Ada acara-acara yang lain gitu. Cuma memang kita belum sempat bergabung Ya. gitu. Zaman reuni akbar 2 tahun yang lalu ya kalau nggak salah ya di CNI. Nah, Babe sama Om Bambang ikut kan? Aku udah Enggak. Ada halangan? Atau memang nggak tahu? kerja deh waktu itu deh. Oh berarti Nggak bisa memang ditinggal. berhalangan ya. Kalau Babe Nggak sendiri bisa. ada deh. ada ikut Ada. ya? Hmm. Banyak nggak Be? Kesannya apa tuh, Be? Kesannya? Iya, untuk Meriah. meriah. Ya. Iya. Keren ya. Saya kan demam panggung. Nggak berani naik panggung. Saya sampai berani naik panggung waktu itu. Oh, Babe sempat ikut inian, ikut pentas. Iya. Oh, sempet nyawer Babe waktu itu ya, bener? Bukan, saya demen sama lagunya Cinta Bertepuk Sebelah Tangan. Jadi ada masa-masa lalu. Soalnya saya dengar info Babe pernah nyawer waktu itu. pas Wih, di sana. enggak. Nggak ada dangdutnya kan. Rame nggak Be waktu reuni kemarin? Ramai meriah sampai pas di depan panggung Mm-mm. ada beberapa lagu yang dinyanyikan kawan-kawan teman-teman Joget jingkrak gitu seluruh ya. sampai gedung ngembal gini. Takut saya juga, akhirnya saya mundur. Masa bener tuh Be? Gembal gini Serius itu? asli, Wow. kerasa kayak jalan raya Heeh. dilewatin mobil gede gitu. Iya kan kita waktu itu tahu lantai 2 itu ya. Kerasa ngembal. Sakingnya Iya, saking banyaknya di depan. Betul. Kira- Seneng. Kira-kira seneng gak Be ketemu teman-teman lama? Senang, senang Iya. banget. Bener. Saya ketemu teman itu saya nggak tahu dia angkatan 82. Ya karena kita bergaul biasa aja kan. Begitu reuni dia pakai seragam. Jadi kaget saya kan. Kalau dia tuh alumni juga gitu kan. Seragam SMP Be? Enggak, maksudnya seragam Dinas. reuni. Oh iya, Nah, seragam kaos reuni itu. Terus Jadi menurut- kira-kira Babe sama Bambang ada gak sih manfaatnya untuk Babe sama Bambang? Yang paling pasti kita jadi kenal lagi, ketemu lagi teman lama, ketemu lagi sahabat lama. Kita bisa cerita apa saja, kemudian kita bisa berbagi. Iya. Kemudian mungkin nanti andai kata ada bisnis-bisnis yang matching kita bisa gabungkan ya kan, antar lintas angkatan segala macam. Intinya Menjalin kekeluargaan. ya menjaga kekeluargaan, silaturahmi lagi dan happy lah. Happy. Ada masukan untuk koordinator 142? Satu, dua. Jangan bosen. Jangan bosan. Jangan Jangan bosan. pernah lelah ya. Ya, jangan pernah lelah. Benar. Karena namanya ngurusin orang banyak, Capek. capek, Capek. Mbak. Benar. Dan berbeda kepala kadang-kadang Iya. berbeda sifat juga. Iya. Itu yang sulit untuk disatukan itu. Betul. Dan nggak mungkin bisa sama, Betul. nggak sama gitu. Betul. Jadi aja petugas kaliannya sebenarnya bagus. Heeh. Mulia, mengumpulkan teman-teman lama dari berbagai angkatan Iya. ke dalam satu wadah gitu kan. Lalu Pada teman-teman untuk yang sering ketemu sekarang, yang sering ketemu, ada gak sih yang asik-asik? Hampir semua. Hampir semua. Nggak Asik ada ya? yang nggak Hampir asik. semua. Semua asik kok diajak ngobrol. Memang kan kita kalau udah puluhan tahun nggak ketemu, Oh gitu. ya itu biasanya enak. yang timbul kan sifat kita remaja itu di waktu itu. Iya. Jadi mengingat masa lalu akhirnya Iya. pada saat kumpul. Jadi kan kita dalam, ya maaf ya, kita udah ketemu teman seangkatan, Benar. ya kita ingatnya angkatan itu dan kelakuan kita ya kelakuan waktu itu gitu kan. Ya, Nah. tapi nggak ada kesel-keselan tuh, Be? Waduh. Nggak ada ya, Nggak ada. nggak dibawa sampai sekarang. Nah, Terus kalau menurut Babe sama Om Bambang, podcast ini manfaatnya menurut kalian seperti apa sih? ini manfaatnya bagus sekali, Bagus sekali ya. bagus. Bukan cuma buat kawan-kawan kita di 142 ya, Be? Ya? bukan. Ya untuk yang lainnya mudah-mudahan bisa meniru langkah kita. Betul, para sahabat podcast. Bukan hanya dalam lingkup 142 saja yang kita ajak, namun seluruhnya. Bagaimana kita cara menjalin silaturahmi yang baik untuk para angkatan di bawah kita maupun angkatan di atas kita menjadi keluarga besar. Betul nggak, Be ya? Betul. Betul ya. Untuk
Om Bambang sama Babe, tolong dong ajak sahabat-sahabat Om Bambang, Babe tahun 92 ajak untuk ikut podcast di sini. Boleh? Oh ya. Ini untuk khusus angkatan 92. Iya. Khusus kepada angkatan 92. Jika kalian punya waktu luang, datanglah ke sekretariat sini. Ya, untuk berbagi cerita dan segala macam. Kita sama-sama berbagi ya. Sama-sama berbagi, yang cewek, yang cowok, yang jauh, yang dekat. Kalau ada waktu boleh gabung. Bergabung. Buat mengingat masa-masa lalu. Iya. Dari sini kita bisa jadi ketawa, kita jadi bisa kenal, terus kita tahu cerita Babe, cerita Om Bambang di masa dulu. Iya. Kalau jujur saja, kalau saya kan di tahun 2005 itu kan pasti ceritanya pun berbeda seperti tahun angkatan 92. Iya, beda. Dari sini alhamdulillah jadi semua orang bisa oh begini ya gitu, dan akhirnya terbayang bagaimana tahun 92 itu gitu. Untuk Om Bambang sendiri tuh, coba diajak-ajak tahun 92-nya. Mungkin temannya agak berbeda gitu. Teman-teman gabung di sekretariat SMP 142. Akan banyak hal-hal positif yang akan kamu dapat. Akan banyak persaudaraan yang bisa kamu raih, dan akan banyak peluang untuk kita bisa kerjakan sama-sama. Sukses alumni SMP 142. Beh, sebelum saya tutup, ada yang mau disampaikan nggak untuk para guru-guru di 142? Apalagi Bu Fatimah yang tadi sudah kita sebut namanya, terus ada Pak Solihin, terus Pak Samlani, kebetulan beliau juga kan masih aktif. Iya. Untuk para guru-guru yang terhormat, saya ucapkan terima kasih atas nama pribadi dan atas nama angkatan 92 umumnya. Karena jasa-jasa kalian, kami bisa jadi seperti ini. Kami bisa baca tulis, kami bisa berhitung, Kayak lagu itu. kami bisa menggambar. Iya, Iya, betul. Memang faktanya ya seperti itu ya. Terima kasih kami ucapkan kepada guru-guru, baik yang masih ada ataupun yang telah tiada. Karena guru-guru adalah orang tua kami yang sangat berkesan sepanjang hidup kami. Itu aja. Om Bambang ada yang mau disampaikan juga? Saya secara pribadi mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya buat guru-guru kami di SMP 142. Ada Pak Samlani, Pak Bakara, Pak Johan. 3 guru matematika saya yang paling saya hormati. Dan berkat ilmu-ilmu beliau, saya sampai detik ini masih mengajar matematika. Jadi ketika saya mengajar, saya hanya teringat oleh 3 orang tersebut. Bukan berarti guru-guru yang lain tidak kami hormati ya. Tapi semoga ilmu-ilmu beliau bisa menjadi amal jariah. Amin. Amal jariah buat mereka. Mungkin kami tidak bisa memberikan uang, tapi yang bisa saya pastikan adalah kami selalu mendoakan guru-guru kami dengan ilmu-ilmu yang pernah diajarkan pada kita semua ya. Ya. Mungkin itu. Mohon maaf. Aduh, saya sampai nangis, beneran terharu banget. Saya juga mengucapkan terima kasih banyak untuk para guru-guru yang sudah menghantarkan kami semua sampai detik ini, sampai saat ini bisa bertemu, sampai terjalinnya silaturahmi menjadi keluarga besar Samdu on the Podcast. Namun sangat disayangkan sekali waktunya yang sangat terbatas. Terima kasih buat Om Bambang, terima kasih buat Babe. Semoga kita bisa bersilaturahmi kembali, bisa banyak bercerita tentang masa-masa lalu di masa 142. Sip. Kami tutup kali ini podcastnya untuk para sahabat on podcast. Benar banget.
Terima kasih yang sudah menyaksikan hingga akhir dan semoga saja silaturahmi kita selalu terjalin di next episode. Datang bersama adalah permulaan, Menjaga kebersamaan adalah proses. bekerja sama adalah keberhasilan. Yeay, thank you.